Halo teman-teman, ketemu lagi bareng gue Iben di Ngobrol Santai. Bagaimana kabar teman-teman? Tentunya dalam keadaan sehat kan? Sudah lama kita nggak ketemu dalam bincang-bincang di Ngobrol Santai ini. Sudah lama kita nggak upload. Nah, dan pada video kali ini kita akan membahas tentang keresahan-keresahan yang sedang dialami oleh anak muda tentunya. Nah, banyak sekali keresahan-keresahan yang kita rasakan. Tentunya tentang akan menjadi apa kita di esok hari, kemudian tentang ketakutan kita akan hal-hal yang seharusnya tidak kita pikirkan, tentang masa depan kita, tentang hubungan kita dengan teman kita, dengan orang-orang di sekitar kita, bahkan dengan keluarga kita. Dan inilah yang menjadi keresahan kita sehingga kita menjadi orang yang overthinking pada permasalahan banyak di antara kita ini. Gue menemukan sebuah buku yang di dalamnya mungkin bisa jadi menjadi inspirasi buat kita. Gue mengutip dari salah satu buku, yaitu sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Nah, dalam bab pertama ini ada yang menerangkan tentang jangan berusaha. Dari jangan berusaha ini tentunya kalian punya banyak asumsi. Kita gak berusaha dalam bentuk apa, kita gak berusaha dalam masalah apa. Nah, kita banyak asumsi tentunya di sini. Nah, dalam buku ini yang khusus pada bab 1 jangan menyerah ini, yaitu diceritakan dari seorang pemuda yang bernama Charles Bukowski. Siapa sih Charles Bukowski ini? Nah, Charles Bukowski ini adalah seorang pemuda yang dia itu adalah seorang pecandu alkohol, kemudian suka main wanita, seseorang yang candu akan judi, juga seorang yang kikir, kasar, banyak kejelekannya pokoknya dari pemuda ini. Nah, tetapi dari masa kelam-kelamnya ini, dia juga terkadang menjadi seorang penyair gitu. Si Bukowski ini dia mempunyai cita-cita menjadi seorang penulis terkenal. Tetapi ketika dia mengirimkan atau mengajukan hasil karyanya, dia selalu ditolak. Dia selalu ditolak mentah-mentah oleh penerbit, oleh jurnal, kemudian dan media cetak lainnya. Dia selalu ditolak, dan kata mereka, para penerbit ini, tulisan Bukowski ini sangat menjijikkan, sangat kasar dan tidak bermoral. Makanya tulisan Bukowski ini ditolak mentah-mentah. Waktu terus berjalan, surat penolakan Bukowski ini semakin menebal. Di situ Bukowski semakin pusing, semakin depresi, dan pada akhirnya dia semakin kelam terpuruk dalam kegelapan. Dia semakin kecanduan akan alkohol, suka main wanita dan lain sebagainya. Tapi si Bukowski ini dia juga bekerja, gak malas-malasan aja. Dia bekerja sebagai penyortir surat di salah satu kantor pos. Memang sih gajinya Bukowski ini sangat kecil, tetapi dia gak sadar gitu si Bukowski ini. Dia sudah gajinya kecil, dan gaji yang kecil ini dibuat untuk membeli alkohol. Nah, setiap Bukowski gajian, dia selalu membelikan alkohol, dan sisa dari membeli minuman-minuman tersebut itu dipakai untuk berjudi di pacuan kuda. Nah, Bukowski ini dia seorang yang kelam gitu loh. Dia nggak sadar dengan keterpurukannya. Nah, tetapi di setiap malamnya dia ketika si Bukowski ini mabuk, dia selalu mengetik puisi-puisinya di mesin tiknya yang sangat usang. Dia masih selalu menulis karya. Kemudian waktu berjalan, 30 tahun tak terasa, hidup Bukowski berjalan tanpa arti. 30 tahun loh ini, nggak main-main. 30 tahun hidup Bukowski berjalan tanpa arti. Jadi 30 tahun nggak ada artinya hidup si Bukowski ini. Berjalanlah itu, kemudian tak terasa lagi berjalan ketika 50 tahun hidupnya tak berarti, dan Bukowski semakin membenci kehidupannya atas kegagalannya juga. Nah, datanglah seorang editor dari penerbit independen yang kecil gitu loh. Dia mendatangi Bukowski, dia menawarkan kepada Bukowski untuk bekerja sama.
si editor ini nggak melihat dari karya Bukowski, tetapi dia melihat dari sosok Bukowski yang dilihat oleh editor ini ada hal baik gitu dari seorang Bukowski. Nah makanya editor ini mau mengajak kerjasama si Bukowski. Kemudian Bukowski menjawab tantangan sang editor. Saya hanya bisa memilih satu pilihan dari dua pilihan. Saya akan tetap di kantor pos dan bakalan sinting, atau saya tetap di luar sembari menulis dan kelaparan. Kemudian si Bukowski menjawab dengan lantang, saya memilih tetap di luar, menulis dan bahkan kelaparan. Si Bukowski lantang menjawab hal tersebut. 3 bulan setelah menandatangani surat kerjasama tersebut, Bukowski menghasilkan sebuah karya. Nah, karyanya ini berjudul Post Office. Uniknya di dalam buku tersebut tertulis didedikasikan tak untuk seorang pun. Nah, jadi sangat unik di dalam buku ini. Bukowski dengan lantang menulis hal tersebut. Jadi dalam penulisan karyanya kali ini, Bukowski tidak mengharap hal yang lebih baik gitu loh. Jadi Bukowski dia sangat rela dan sadar gitu akan tulisannya. Dia menulis dengan apa adanya, dia menggambarkan dirinya apa adanya. Pada akhirnya sampai akhir-akhirnya Bukowski ini menghasilkan 6 novel dan terjual bukunya ini 2 juta keping, bahkan lebih. Nah, disinilah kehidupan Bukowski menjadi lebih baik. Tetapi Bukowski lantas tidak berubah dari kehidupan yang kelam tadi, seperti minuman beralkohol atau mabuk-mabukan, kemudian suka main wanita, kemudian suka judi, suka utang dan sebagainya. Bukowski tidak pernah berubah dari hal tersebut, karena memang Bukowski ini dia bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dia mengakui kekurangannya, dia juga mengintrospeksi dirinya. Nah, dari sinilah yang mengubah hidup Bukowski. Mungkin banyak dari kacamata awam yang menganggap Bukowski ini, wah, dia adalah seseorang yang bisa merubah hidupnya. Dia adalah seorang yang terus berjuang mendapatkan cita-citanya. Dialah seseorang yang menikmati proses untuk mendapatkan sukses. Tidak, bukan itu teman. Bukowski ini dia sukses karena dia dapat berdamai dengan dirinya. Dia dapat mengintrospeksi dirinya, dia dapat menerima kekurangannya. Nah, inilah yang membuat Bukowski sadar akan dirinya dan akhirnya bisa mencapai kesuksesannya. Nah, maka buat teman-teman ini, kalau kita ingin menggapai apa yang kita inginkan, kalau kita ingin merubah hidup kita tak perlu mengikuti orang lain. Kita tak perlu harus menjadi seorang yang perfeksionis. Kita tidak perlu menjadi seorang yang harus berubah apa kata orang lain. Tetapi kita harus bisa merubah dari dalam diri kita sendiri. Kita harus mengintrospeksi apa saja kekurangan yang ada dalam diri kita. Kita harus bisa berdamai dengan diri sendiri, dan pada akhirnya kita nanti akan menemukan sebuah titik yang dapat merubah hidup kita, dan pada akhirnya nanti kita akan menjadi pribadi yang lebih baik daripada kita kemarin. Nah, mungkin sedikit cerita pada video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Buat teman-teman yang ada komen, silahkan komen. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dari gua Iben. Sampai ketemu lagi di Ngobrol Santai.